Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para rekan-rekan dan teman-teman yang mengikuti kuliah umum pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, meskipun majelis ilmunya melalui jaringan internet. Mudah-mudahan ini semakin menjadikan diri kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi yang memang lagi kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, tetapi kita tetap berupaya untuk terus belajar bersama-sama. Mudah-mudahan hal ini menunjukkan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, agar semua manusia berjalan di atas jalan yang benar, agar manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, agar manusia memiliki keyakinan yang benar, memiliki keimanan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, karena pada hari ini kami akan membahas sekilas tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah itu sudah sangat jelas sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Jadi hanya Allah yang mengerti artinya. Artinya meskipun wallahu a'lamu bimuradihi, tetapi kita harus tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus membaca Al-Qur'an. Ya, dengan terus membaca Al-Qur'an, dengan terus memahami Al-Qur'an,
dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalika itu alkitabu kitab la raiba tiada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dzalikal kitabu ya Al-Qur'an itu. Itu kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an itu. Lalu apakah Al-Qur'an itu? Ya, para ulama mendefinisikan bahwa Al-Quran secara istilah adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil wahyi Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi al-maktub bil masahifi al-manqul bitawaturi al-mabdu bisuratil Fatihah wal makhtum bisuratin Nas. Jadi Al-Quran pertama adalah kalamullah. Jadi apa itu Al-Quran? Adalah kalamullah. Nah, kata kalamullah ini berarti mengeluarkan seluruh kalam, yaitu seluruh ucapan yang keluar dari manusia, yang keluar dari jin, ya, dan lain sebagainya. Ya, dalam bahasanya itu kalau dalam ta'rif adalah jami' al-mani. Kemudian al-munazzalu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah Al-Qur'an seperti yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu. Ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai definisinya adalah sampai pada Al-Makhtum diakhiri dengan surat An-Nas. Inilah adalah Al-Quran, dan dalam surat Al-Baqarah tadi sudah sangat jelas sekali, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Artinya harus kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah tiada keraguan di dalamnya. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam hidupnya, maka dia pasti selamat. Itu pasti. Kenapa? Karena Al-Quran adalah di dalamnya kebenaran dan tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, agar kita selamat, baik di dunia ini maupun kelak nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Kita menggunakan Al-Quran sebagai pijakan kita dalam melangkah, dalam menjalani hidup ini, baik hidup secara pribadi maupun hidup di masyarakat. Jika kita tidak menjadikan Al-Quran, maka bisa saya gambarkan begini. Bisa saya gambarkan ketika orang itu berada di hutan belantara, hutan lindung, gitu ya. Dia tidak tahu utara, dia tidak tahu selatan, dia tidak tahu timur, dan dia tidak tahu barat. Maka satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dia adalah peta. Atau satu-satunya yang perlu didapatkan adalah petunjuk, atau guide, atau pembimbing, atau penunjuk jalan. Jadi orang yang mengerti jalan mana yang bisa mengeluarkan dirinya dari hutan tersebut.
Jika dia tidak menggunakan petunjuk jalan, tidak menggunakan peta, tidak menggunakan pembimbing, tidak menggunakan penunjuk jalan, maka pasti dipastikan dia akan menjadi manusia yang tersesat. Dia tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu keluar daripada hutan tersebut. Maka demikian dalam hidup ini. Jika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka pasti orang tersebut akan menjadi manusia yang salah jalan, akan menjadi manusia yang tersesat daripada tujuannya, dan akan menjadi manusia yang tidak akan sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Dan Al-Quran juga bisa digambarkan sebagai begini: saat hujan lebat, gitu, enggak ada lampu sama sekali, gelap gulita, sementara kita harus berjalan, kan gitu ya. Dan jalan kita itu dipenuhi dengan banyak duri, atau kita berjalan di atas makom, ya, di atas kuburan. Di situ banyak nisan, batu nisan. Sementara gelap gulita, hujan, tidak ada cahaya sama sekali. Maka kita pasti akan tersandung, terkena duri, atau bahkan kita bisa menjadi manusia yang terluka, kan gitu, kakinya, karena terlalu banyak duri, terlalu banyak hal yang tajam yang harus dilaluinya sementara tidak ada cahaya sama sekali. Maka Al-Quran disinilah sebagai sebuah cahaya. Jadi jika jalan itu ada lampunya, maka kita pasti akan mengerti, oh ini jalan yang mengantarkan kita sampai pada tujuan. Oh ini adalah batu, ya, jika kita melewatinya pasti akan tersandung, tapi jika kita menyisih maka kita akan menjadi selamat. Ya, ibarat begitulah bahwa Al-Quran adalah petunjuk, cahaya bagi kita semuanya. Jika kita berjalan di atas cahaya tersebut, maka kita tidak akan menjadi manusia yang salah jalan, kita tidak akan menjadi manusia yang tersandung. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh peserta kuliah umum untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita agar kita semuanya selamat. Banyak keutamaan saat kita betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang pedoman, sebagai amalan yang harus kita lakukan. Atau keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita gemar untuk membaca Al-Quran, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin al alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala,
maka dia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan. Tidaklah aku berkata bahwa alif lam itu satu huruf. Ya, tidaklah aku berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim itu dihitung menjadi 3 huruf. Sementara ketika kita membaca satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya, 10 kebaikan. Berarti ketika kita membaca alif lam mim berarti ada 30 kebaikan. Seandainya satu hari saja kita menyisahkan waktu untuk deres Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, kita mendapat 2 halaman, kita mendapat 1 halaman, atau kita mendapat 3 halaman, atau bahkan kita mendapat 1 juz dari Al-Quran, itu berapa ribu kebaikan yang kita dapat dalam jangka 1 hari. Dan itu adalah modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran, apa amal konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang mengatakan bahwa kita adalah cinta Al-Quran dan bahwa kita adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab suci. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya diantaranya orang yang membaca Al-Quran, ya, ada keistimewaan lagi bahwa orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi syafaat, ya, bagi pemiliknya di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah, ya, Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi siapapun nanti yang suka membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an saat kita nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita. Maka alangkah ruginya, ya, alangkah kita menjadi manusia yang rugi, alangkah menjadi manusia yang betul-betul menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah saat kita hidup di dunia ini, yaitu kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti bisa memberi syafaat pada kita semuanya. Apalagi kita diberi mata oleh Allah dengan mata yang sempurna, artinya bisa melihat. Kita juga diberi pendengaran oleh Allah, pendengaran yang sempurna. Kenapa kita tidak manfaatkan mata kita untuk membaca Al-Quran? Ya, sementara mata ini kita masih pergunakan kita pergunakan untuk hal-hal yang tiada gunanya, tiada artinya. Dan bahkan mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga si pembaca Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan secara batin. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalu raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murun wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salihan dolati la rihalaha wa la ta'muha murun. Jadi perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah sitrun
yang baunya harum dan rasanya sedap. Sementara perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti sekuntum bunga, baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ya, seperti buah handolah, ya, yang tidak berbau akan tetapi rasanya juga pahit. Nah, ini diantara keutamaan membaca Al-Quran. Maka kita baca. Bahkan Allah juga akan menjadikan pembaca Al-Quran adalah orang yang dinyatakan sebagai keluarga Allah. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Inna lillahi ahlaini minan nasi qila man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an wa ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seandainya kita betul-betul dikatakan sebagai orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, karena orang yang istimewa di sisi Allah pastilah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang istimewa di sisi Allah pastilah orang yang akan dipersiapkan oleh Allah tempat yang sangat indah saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak ada alasan lagi. Ya, sudah tidak ada alasan lagi kita tidak membaca Al-Qur'an. Tidak ada alasan lagi kita tidak berupaya untuk memahami Al-Qur'an. Tidak ada alasan lagi kita berupaya untuk menjadi orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hamilul Quran, jaminannya adalah surga. Ya, hamilul Quran, hafizul Quran. Jadi hafizul ini yang menjaga Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar hafal saja, tapi adalah menjaga isinya, menjaga kandungannya, yang artinya diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dijadikan oleh Allah cinta Al-Quran, dijadikan oleh Allah suka membaca Al-Quran, dijadikan oleh Allah suka memahami Al-Quran, dan dijadikan Allah suka mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.